hanya karena berkat-Mu. Semua hanya karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Maka tidak ada lain selain ucapan syukur. Terima kasih sebagai respon kami. Karena Engkau begitu baik buat kami. Roh Kudus, terima kasih urapan-Mu bagi semua hati kami. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman yang kami dengar. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Firman yang akan membawa kami from glory to glory. Menyembuhkan kami, memberkati kami. Sehingga kami pulang tempat ini dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan kepala tegak. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup besar berkuasa. Kami siap diberkati Bapa. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini dan memenuhi seluruh ruangan hati kami. Sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya pasti diberkati bersama kita berkata. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi ini? Kuat, makmur, panjang umur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita? Ya, pagi ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Judul daripada perenungan firman pada pagi ini adalah berkat dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Saya senang mengkhotbahkan berkat. Karena Bapak Ibu Saudara harus tahu apa itu berkat. Dari mana sumber berkat dan bagaimana kita mengalami berkat. Jangan takut dengan berkat dan jangan merasa Anda kurang rohani karena Anda menjadi orang-orang yang memahami berkat. Justru karena kita tahu apa itu berkat, dari mana berkat dan bagaimana kita mengalami berkat. Saya percaya Anda akan semakin mengasihi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena berkat adalah salah satu daripada elemen ilahi. Dan kabar baiknya Tuhan kita adalah Tuhan yang senang memberkati kita umatnya. Katakan amin. Yuk kita belajar. Berkat itu apa? Dalam perjanjian lama, kata berkat pertama kali tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 22. Kita mau belajar dulu Bapak Ibu Saudara, makna atau arti daripada berkat. Lihat Kejadian 1:22. Lalu Allah, sama-sama katakan, memberkati semuanya itu. Firman-Nya. Yes, perhatikan. Ketika Allah melepaskan berkat, berkat itu disampaikan dengan firman. Perkataan Allah. Apa yang dikatakan Tuhan? Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lanjut, kata memberkati di sini Bapak Ibu Saudara, kata dasarnya adalah berkat. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan to bless, dalam bahasa Ibrani adalah barak. Barak yang artinya menciptakan yang baik. Wow, menyatakan perkembangan, pertumbuhan dan pertambahan. Dari makna kata barak kita tahu bahwa kalau berkat itu turun, maka tercipta sesuatu yang baik. Maka akan dinyatakan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Maka berkat itu penting, amin. Yes, lanjut. Nah, dalam bentuk kata kerjanya, kata diberkati atau memberkati, memakai kata berakah. Ya, kita sudah mengenal serapannya dalam bahasa Arab dikatakan barokah, Bapak Ibu Saudara. Berakah, barokah itu yang mirip-mirip. Jadi kalau Anda punya toko, barokah nggak salah gitu Bapak Ibu ya. Berakah nggak salah. Atau mau kasih nama anak nomor 4, berakah nggak masalah. Artinya adalah berkat.
Dia tidak mempersalahkan Tuhan atas semua situasi keadaan dia alami. Maka dikatakan dia hidup tenang, damai dengan Tuhan. Ada orang hidupnya gak tenang, damai. Makan gak enak, tidur gak enak. Kenapa? Dia mempersalahkan Tuhan atas semua situasi yang ada. Nah, kalau hidup spiritual Anda diberkati oleh Tuhan, salah satu bentuknya adalah hidup di dalam tenang dan damai bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi garis bawahi bahwa berkat itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkat ini luar biasa berkata, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Wow, luar biasa. Kalau Anda orang yang menerima karunia Tuhan, maka karunia itu membawa kebaikan dalam hidup Anda. Mengubah yang tidak baik jadi baik. Even yang Anda hadapi, mungkin masalah besar. Berkat tidak menghilangkan masalah loh ya. Tapi berkat memberi Anda kekuatan melewati masalah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Alkitab yang perlu kita ingat adalah berkat itu merupakan tindakan dari yang tertinggi kedudukannya atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih rendah. Maka kita melihat konsep berkat di dalam Alkitab adalah dari Tuhan kepada manusia, orang tua kepada anak. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita mengucapkan shalom, berkat damai sejahtera buat orang yang kita temui, kita membuat diri kita ada di posisi lebih tinggi daripada orang yang kita berikan salam. Maka Anda jangan mau kalah. Kalau ada orang yang shalom, Anda juga harus jawab shalom. Saling memberkati satu dengan yang lain. Katakan amin. Nah, berkat itu dari yang atas kepada yang bawah. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Kata berkat seperti yang tercantum di dalam Ayub 5:17 dan Mazmur 1 ayat 1 itu memiliki pemaknaan yang berbeda. Karena kata berkat di sana ya memakai kata esher yang diidentikan dengan kebahagiaan. Jadi kalau bicara berkat itu bicara tentang kebahagiaan. Nah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ayub 5:17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha tinggi. Kata berbahagialah, bahasa Inggrisnya memakai kata bless. Apa itu? Esher. Artinya orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang berbahagia. Wow. Rupanya berkat Tuhan itu sumber bahagia kita. Amin. Shalom. Jadikan Tuhan itu sumber bahagia hidup Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan yang menjadikan sumber hidup bahagia Bapak Ibu Saudara, keadaan sekelilingmu tidak akan mempengaruhi engkau. Manusia bisa mengecewakan engkau. Kalau engkau jadikan anak sumber kebahagiaanmu, engkau akan kecewa. Kenapa? Karena anakmu adalah manusia biasa yang bisa mengecewakanmu. Anda boleh bangga sama anak, tapi jangan jadikan anakmu satu-satunya sumber kebahagiaan atau kebanggaan. Katakan amin. Jadikanlah berkat itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Mazmur 1 ayat 1 berkata berbahagialah, bless orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata berbahagia di sini juga memakai kata bless. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekali lagi bisa kita tekankan bahwa berkat itu dikaitkan dengan hasilnya yaitu apa? Membawa sukacita atau kebahagiaan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya berdoa kita dipuaskan, dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara, Matius 26 ayat 26 menjadi sebuah contoh. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat ya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, kata mengucap berkat di sini Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 26 ayat 26 ini memakai kata eulogio, yang merupakan kata benda. Eu itu artinya baik, lego artinya perkataan atau ucapan. Artinya dalam konteks Matius 26 ayat 26, kata berkat ini dikaitkan dengan sebuah perkataan atau ucapan yang baik. Nah, waktu Bapak Ibu sudah memperkatakan yang baik, Anda sedang memperkatakan berkat. Katakan amin. Nah, nanti kita lihat lanjut, Bapak Ibu saudara lanjut. Nah, kata kerja daripada eulogio itu adalah eulogia. Yang artinya blessing atau memberkati. Nah, dalam Perjanjian Baru lanjut, apa itu eulogia? Eulogia atau memberkati artinya adalah suatu tindakan Allah. Nah, tindakan Allah. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya yang diwahyukan melalui perkataan. Berkat dilepaskan melalui perkataan dan perbuatan yang menghasilkan kondisi yang penuh
kelimpahan, kesehatan, dan keuntungan pada umatnya. Hampir sama dengan definisi-definisi yang dari atas. Bahwa berkat itulah suatu perkataan Allah yang akan menghasilkan kondisi yang penuh kelimpahan, kesehatan, dan keuntungan pada umatnya. Wow, jadi berkat itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dari sini Bapak Ibu kira-kira tahu berkat itu penting gak buat kita? Oh penting, karena berkat menghasilkan sesuatu buat kita. Nah dalam konteks 26 ayat 26 kata berkat dihubungkan dengan ucapan syukur atau ucapan yang baik. Nah ketika Anda membiasakan diri selalu mengucap syukur kepada Tuhan, menjaga hati, pikiran Anda, mulut Anda mengucapkan yang baik, Anda sedang memberkati hidup Anda. Keluarga Anda, rumah tangga Anda, pekerjaan Anda, bahkan tanda kutip Anda memberkati Tuhan. Kita nggak bisa memberkati Tuhan karena dia lebih tinggi daripada kita. Kata bless the Lord itu adalah bahasa kuno, bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan sebenarnya adalah pujilah Tuhan. Tapi yang saya mau katakan bahwa pujian, ucapan syukur Anda itu memberkati hatinya Tuhan. Maka Tuhan benci waktu orang Israel ngapain? Menggerutu. Waktu Anda bersyukur, Anda mengucapkan berkat eulogio, Anda sedang memberkati hati Tuhan. Wow, Anda membuat Tuhan bersuka cita. Mari Bapak Ibu Saudara kembangkan gaya hidup yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, kata berkat atau diberkati juga dihubungkan dengan kebahagiaan. Ya, saya dalam ini. Kata makarios yang dipakai di dalam Matius 5 dan Lukas 6 tentang sabda bahagia. Bapak Ibu baca tentang sabda bahagia Tuhan kan, diberkatilah, berbahagialah. Dalam bahasa Inggrisnya katakan bless, tapi memakai kata makarios. Orang yang menerima berkat Tuhan hidupnya pasti berbahagia. Kata kami, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikut. Asal berkat dari mana Bu? Jelas dari Tuhan, gak ada yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sadari ini. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Bukan pekerjaanmu. Pekerjaanmu cuma saluran. Sumber berkat adalah Tuhan. Lihat, Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Tuhan tidak menambahinya dengan kesusahan. Kenapa manusia susah? Karena manusia mengandalkan kekuatannya. Aku merasa dengan aku kerja keras, siang jadi malam, malam jadi siang, aku banting tulang, tulang dibanting-banting. Aku jadi kaya, aku kaya karena kehebatanku. Bapak Ibu Saudara, ketika kau sadari, saya mau katakan sesungguhnya pekerjaan itu akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Ketika pekerjaan menjadi Tuhan atas hidupmu, hidupmu penuh susah payah. Shalom. Anda menjadi budak daripada pekerjaan. Padahal Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadikan, shalom bos. Berkat Tuhan yang bikin, sadari itu. Nah dari ayat ini juga kita belajar bahwa berkat Tuhan dan kekayaan adalah dua hal yang berkat menghasilkan kekayaan. Salah satu dampak daripada berkat itu adalah kekayaan. Cuma salah satu. Selebihnya yang tadi, ada hubungan sosial yang baik, ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan, ada kekuatan kesehatan. Itu adalah berkat Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin. Nah lanjut Bapak Ibu Saudara. Ulangan 8:17. Nah maka Tuhan bilang, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Karena aku gelar MBA dari universitas terkemuka di Amerika, maka aku sukses. Karena aku sarjana ekonomi, karena aku pintar, karena aku berhikmat, karena aku kaya, karena aku cerdas. Tuhan bilang no, jangan katakan itu. Karena ketika engkau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri, saya mau katakan pekerjaan itu bukan mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan beban atas hidup. Ada kepayahan yang akan kita alami. Lihat ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Perhatikan, untuk memperoleh, ada kekuatan ilahi, supranatural yang membuat Anda bisa memperoleh kekayaan. Dengan maksud, perhatikan, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Supaya ketika Anda mengalami berkat itu, Anda sadar semua datang dari Tuhan. Pak Bu dengar baik ya, orang di luar sana mereka gak pakai Yesus, kerja keras berhasil loh. Shalom. Betul apa betul? Banyak orang kaya.
Mereka nggak kenal Yesus, mereka berhasil loh. Apa bedanya mereka sama kita? Buat kita pekerjaan tidak menjadi Tuhan buat kita. Yesus menjadi Tuhan. Yang kedua, Anda menerima karunia menikmati. Luar biasa kan? Halo, shalom. Anda diberkati berlimpah, Anda punya karunia menikmati. Itu penting. Untuk apa Anda punya kekayaan yang luar biasa, makannya cuma semangkok bubur Bapak Ibu Saudara. Gak pakai garam lagi, kenapa? Darah tinggi, kolesterol gitu kan ya. Lebih baik makan nasi, tempe, tahu, wah. Hoja. Apalagi di bawah nasinya ada ayam goreng, wah lebih hoja. Tapi ada pilihan ketiga, makan enak dan diberkati, nah itu. Nah, mari kita lihat ada prinsip-prinsip berkat buat kita orang percaya. Prinsip berkat ini, kalau Anda hidupi ini, lihat. Nomor satu, ada perbedaan konsep berkat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, ya, berkat merupakan janji Tuhan bagi orang percaya yang akan diterima dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bapak Ibu Saudara kalau melihat sebuah iklan, Bapak Ibu Saudara jangan buru-buru terpengaruh. Berhadiah kulkas. Dulu, lihat dulu kalau ada bintang di kanan atau ada tulisannya kecil di pojok kanan. Biasanya ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu hati-hati. Maka Bapak Ibu Saudara berkat yang Tuhan janjikan kepada umat Israel hanya berlaku kapan? Waktu mereka memenuhi syarat ketentuan tertentu. Ulangan 28 ayat 1 menjelaskan kepada kita. Maka ulangan 28 ayat 1 berfokus kepada apa yang manusia bisa buat. Ayat 1 sampai 14 Bapak Ibu Saudara, ulangan 28 ayat 1 sampai 14 bicara gini loh. Kalau ya, coba enggak, lanjut yang tadi. Ya, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka berkat akan mengikuti engkau. Itu ayat 1 sampai 14. Tetapi setelah ayat 1 sampai 14, ayat 15 sampai 68 isinya apa? Kutuk. Buat siapa? Kalau gagal mendengar dan melakukan firman. Ini Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi konsep berkat di dalam perjanjian lama adalah berfokus kepada apa yang manusia bisa buat. Maka tidak semua orang diberkati di dalam perjanjian lama. Tapi lihat apa yang Tuhan buat di dalam perjanjian baru. Dalam kitab perjanjian baru, berkat merupakan hasil pertukaran di atas salib Kristus. Berkat di dalam perjanjian baru fokus kepada karya Kristus di kayu salib bagi kita. Berkat ada karena Yesus. Galatia 3, 13, 14 berfokus kepada karya Kristus. Lihat ayatnya dulu baru nanti saya jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Lihat pertukaran. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Pada kayu salib ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, apa itu? Pertukaran itu. Supaya di dalam dia, perhatikan, berkat Abraham sampai kepada kita, bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sehingga oleh iman kita menerima apa yang dijanjikan roh kepada kita. Apa yang dijanjikan roh? Berkat. Penyertaan. Dengan apa kita menerima berkat? Oleh iman. Katakan amin. Kematian Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. Karyanya sempurna bagi kita. Kemiskinanmu, kegagalanmu melakukan hukum Taurat. Sudah ditebus Yesus. Di atas kepala Anda tidak ada lagi kutuk. Tapi yang ada adalah berkat. Hari ini kita menerima anugerah itu. Dengan apa? Iman. Dan ketika dia berkata tetelestai, sudah tersedia. Artinya apa? Berkat itu sudah, already, sudah tersedia buat Anda. Berkat itu Anda terima. Maaf, tidak menunggu Anda sempurna melakukan firman Tuhan. Tapi ketika Anda percaya, imanmu itu yang membuat berkat terjadi atas hidup Anda. Bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tidak. Tanpa syarat. Engkau percaya, berkat menyertai engkau. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, prinsip. Kita telah menerima semua berkat rohani di dalam surga. Ayatnya, Efesus 1:3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan, yang dalam Kristus sama-sama sudah akan sudah telah already in, sudah ada. Makanya waktu Pak Agung sampaikan minggu lalu buat kita, kita tidak lagi berharap kepada janji yang belum digenapi. Karena ini sudah dikaruniakan kepada kita. Di dalam Kristus. Dan hanya perlu kita terima dengan apa? Iman. Dan perhatikan, yang dikaruniakan kepada Anda bukan berkat yang ada di dalam dunia ini. Bukan berkat yang dimiliki orang paling kaya di muka bumi ini. Tapi dikatakan berkat rohani di dalam surga. Artinya setiap orang percaya menerima sokongan supranatural dari kerajaan tidak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah kita. Kerajaan negara, pemerintah, perusahaan bisa bangkrut Bapak Ibu Saudara. Tapi kerajaan Allah, kabar bahagia, tidak pernah bangkrut. Dan Anda dan saya menerima sokongan supranatural daripada Tuhan. Artinya buat kita nggak ada kemungkinan untuk miskin lagi. Nggak ada kemungkinan untuk kita kekurangan lagi. Kenapa orang Kristen kurang? Kenapa orang Kristen miskin? Karena Anda nggak tahu apa yang Tuhan sediakan buat Anda. Yang kedua, karena Anda tidak memahami siapa Anda di dalam Tuhan. Ketika Anda tahu dan sadari itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, berkat yang ada di atas kepala mulai yang mengerjakan keberhasilan, kesuksesan di dalam diri Anda. Bukan kekuatan kita. Katakan amin. Nah, lanjut. Yang ketiga, kita telah dipanggil untuk memperoleh berkat. Luar biasa. Ada ayatnya. Lihat, 1 Petrus 3:9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk Anda dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi jangan bilang, oh ini aliran teologi kemakmuran. Tidak, memang Anda dipanggil untuk memperoleh berkat. Kalau Anda nggak percaya, coret aja ini ayat. Firman bilang kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Maka sebagai orang yang dipanggil untuk memperoleh berkat, Bapak Ibu, ayat A-nya berkata, tidak boleh mengutuk. Tapi hendaklah kita saling. Haleluya. Coba kasih senyum dulu depan, belakang, kiri, kanan. Kita harus saling. Kenapa? Karena kita orang yang diberkati. Orang yang diberkati yang keluar adalah berkat. Tidak boleh saling mengutuk, kata firman. Harus saling memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, itu apa? Untuk memperoleh berkat. Artinya Anda tinggal, Anda diam di dalam berkat itu. Lanjut Bapak Ibu Saudara. 4, ucapan berkat dilepaskan dengan perkataan. Kalau Anda diam aja, berkat itu gak terjadi. Maka kenapa kita harus baca firman? Kita bukan cuma membaca di dalam hati, tapi firman perlu kita perkatakan. Karena firman itu adalah perkataan Allah yang baik yang memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Anda mau rumah tangga Anda diberkati? Pasangan Anda diberkati, lepaskan berkat, jangan ngutuk. Diberkati, diberkati, diberkati. Apa yang kau berkati, maka berkat itu akan terjadi di hidupmu. Bukankah hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita? Haleluya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuknya adalah hormati berkat Tuhan yang dilepaskan dalam ibadah. Jangan pulang sebelum doa berkat. Aduh Bu, ada bisnis Bu yang penting banget. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, hormati berkat yang Anda terima di dalam doa berkat. Karena berkat yang Anda terima dalam doa berkat inilah yang akan membuat apa yang Anda kerjakan seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, itu berhasil. Berkat itu gak kelihatan, tapi efeknya nyata dalam hidup. Saya diceritakan satu jemaat Palangkaraya. Anaknya itu kadang-kadang suka dapat penglihatan. Saya pikir jemaat harusnya gak usah dapat penglihatan dulu baru percaya bahwa berkat itu ada. Jadi dia cerita, Bu, anak saya tuh cerita, kalau hamba Tuhan di depan itu udah ngomong, siapa aja udah ngomong, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Dia bilang, dalam roh itu anaknya lihat, seperti ada hujan berkat, ser, gitu Bapak Ibu Saudara. Maka jangan pulang sebelum doa berkat. Memang mungkin Anda tidak ngerasa ser. Tapi percayalah berkat itu ada. Dan berkat itu yang membuat Anda berhasil. Nah, ketika seseorang menikah, 2 orang menikah, diperlukan namanya berkat. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita, sebelum orang menikah, mereka menerima konseling pranikah. Pada waktu pemberkatan pernikahan,
Mereka sudah dipersiapkan dengan konsep berkat. Waktu mereka mau terima berkat ngapain? Berlutut Bapak Ibu Saudara. Untuk menerima apa? Untuk menerima berkat. Kenapa? Sesuatu yang baik yang namanya pernikahan ini harus dimulai dengan baik dan benar. Dan disertai dengan apa? Berkat Tuhan. Karena persatuan antara dua budaya yang berbeda, dua pribadi yang berbeda ini akan sangat-sangat rentan dengan namanya konflik. Ada banyak orang berpikir kalau orang menikah dan bahagialah mereka selama-lamanya. Itu dongeng H.C. Andersen. Kebanyakan Bapak Ibu Saudara dalam pernikahan, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah seperti saya. Ketika pernikahan itu baru disatukan sebagai suami istri. Saya ingat ada satu istri full timer yang tulis di PP-nya begini. Welcome to the jungle. Itu betul sekali. Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk jungle bersama dengan saya pasti mengerti apa yang saya pahami. Bahwa perbedaan-perbedaan di dalam pernikahan itu menimbulkan banyak masalah. Kalau tidak ada berkat Tuhan, bagaimana sebuah pernikahan akan bertahan? Maka jangan main-main sama berkat. Saya kasih tahu kami hamba-hamba Tuhan di sini gak bisa dibeli loh Bapak Ibu. Kalau kita punya aturan 4 bulan, ini bukan 4 bulan, 6 bulan. Jemaat itu harus dibimbing, dikasih pengarahan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang 10, 20, 30 sampai Anda menutup mata akan Anda jalani. Anda beli mobil, Anda beli rumah, Anda hati-hati toh penuh pertimbangan toh. Tapi dalam pernikahan kenapa kita kadang-kadang tidak menghormati Tuhan dengan minta berkat daripada Tuhan. Karena berkat ini yang membuat sebuah rumah tangga ini kuat menghadapi semua gelombang kehidupan. Makanya di Amerika Bapak Ibu saya lihat di YouTube itu bagaimana orang nikah gampang banget. Datang ke catatan sipil, ya gandeng tangan, ngomong di depan pejabat catatan sipil. Oke, kamu nanti gini suami istri, ya oke, I do. Ya sekarang saya nyatakan kamu suami istri, selesai. Ada berkat. Anda boleh bandingkan dengan kepercayaan yang lain. Bapak Ibu Saudara maaf dengan berbagai tata cara. Tidak ada yang namanya berkat itu tidak ada. Konsep berkat di dalam pernikahan saya mau katakan adanya di dalam kekristenan. Ketika Adam dan Hawa dipersatukan, Tuhan memberkati mereka dengan berkat apa? Otoritas dan kuasa untuk menduduki bumi dan menguasainya bersama dengan Tuhan. 1 mengalahkan 1000, 2 10.000. Apa itu? Berkat pernikahan. Makanya jangan main-main sama berkat pernikahan Bapak Ibu Saudara. Lanjut, yang kelima. Sadari identitas Anda saat ini sebagai orang yang diberkati. Kalau Anda mau mengalami berkat yang Tuhan sediakan itu, sadari dulu identitas Anda. Lihat ayatnya Amsal 3 ayat 33. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi ke tempat kediaman orang benar, siapa orang benar di sini? Wow, rumahmu adalah rumah yang diberkati Tuhan. Semua yang ada di rumahmu diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan ada di rumah orang benar. Lanjut ayat berikutnya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan ketika sudah menebus kita, identitasmu dijadikan apa? Orang yang diberkati. Kita tadi nyanyi toh, aku diberkati. Nah saya berharap itu bukan menjadi sebuah cuma lip service buat kita. Tapi betul-betul kita sadari aku orang yang diberkati. Tantangan masalah hidup ada, gelombang hidup ada. Tetapi karena statusmu orang yang diberkati, tempat yang kering jadi diberkati karena engkau. Masalah yang kau hadapi bisa kau lalui, kenapa? Karena engkau orang yang diberkati. Eksistensimu dimanapun engkau diberkati, dimanapun kau ada, engkau orang yang diberkati. Yusuf di rumah Potifar diberkati, Yusuf di penjara diberkati, di mana dia pergi berkat menyertai dia. Engkau diberkati bukan karena tempatmu, bukan karena situasimu, bukan karena waktumu. Engkau diberkati karena engkau orang yang diberkati. Tanamkan itu dalam diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan keyakinan itulah Bapak Ibu Saudara bekerja. Kau yakin bahwa apa yang kau kerjakan dengan tanganmu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Siapa orang yang diberkati di sini? Wow, lihat di atas kepala Anda ada apa? Bukan ketombe ya, ada apa? Wow, ada berkat. Sadari itu, setiap hari sadari itu. Lalu, ini mulai masuk aplikasinya. Sebagai orang yang diberkati, masuk. Hendaklah kita hidup saling, sekali lagi, saling memberkati. Bapak, Ibu, suami, istri kalau ketemu, shalom Papa, shalom Mama, shalom dong ya. Saya ajar anak-anak saya, Revival, Chris, Harvest, bilang shalom sama Bapak. Harvest, shalom. Saya tunggu sampai shalom, shalom. Makanya dia kalau habis MK selalu shalom. Itu ucapan berkat. Jadikan memberkati itu adalah gaya hidup kita. Amin. Yakobus 3:10 berkata,
Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Anda adalah orang yang diberkati. Hendaklah mulutmu penuh dengan berkat. Apa bentuk daripada berkat itu? Ucapan syukur. Kalau Anda sadar Anda orang yang diberkati, harusnya hidup Anda penuh apa? Ucapan syukur. Terima kasih Yesus, sebagai syukur kita, aku sudah diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Artinya kesadaran akan berkat akan mendatangkan apa? Ucapan. Siapa tahu dia orang yang diberkati? Anda tahu diberkati? Pasti Anda secara spontan akan menjadi orang yang bersyukur. Bersyukurnya gak usah disuruh-suruh. Yang terakhir, dan menghormati Tuhan. Orang yang sadar dirinya diberkati, dia harus hidup menghormati Tuhan yang sudah memberikan berkat. Sumber berkat Anda. Dengan cara apa? Hidup dalam kekudusan. Dan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa contoh, Bapak Ibu Saudara. Bisnislah dengan cara yang benar. Bekerjalah dengan cara yang baik. Kita nggak perlu curang, kita nggak perlu nilep, kita nggak perlu hidup dengan cara yang gak benar untuk diberkati. Kenapa? Karena Anda sudah diberkati. Justru ketika Anda hidupnya gak lurus, saya mau katakan, Anda menghambat berkat yang harusnya kau terima. Biarlah berkat yang ada di atas kepala Anda menjadi kesaksian buat dunia. Bahwa Tuhan yang hidup itu menyertai kita. Katakan amin. Orang yang sadar dirinya diberkati, itu gak pelit loh Bapak Ibu. Kenapa? Dia tahu dia diberkati. Jadi kalau dia nabur untuk pekerjaan Tuhan, dia nggak akan kekurangan. Bahkan dia tahu apa yang dia tabur akan dia tuai. Karena setiap benih, setiap keuangan yang kau tabur, itu prinsipnya adalah benih. Kalau Bapak Ibu mau mengalami tahun penuaian tahun ini, jangan lupa taburkan benihmu. Uang itu adalah benih. Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda nggak nabur, apa yang mau Anda tuai? Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu dirinya diberkati, dia gak takut perpuluhan. Kenapa? Karena dia tahu dia diberkati. Orang yang tahu dirinya orang yang diberkati, dia akan ringan tangan, dia akan murah hati. Saya tidak katakan nominal berapa besar yang kau berikan, bisa berikan pada Tuhan. Tidak, tapi Tuhan melihat hatimu yang dengan ringan tangan, dengan apa yang kau miliki, kau nabur untuk pekerjaan Tuhan. Anak saya Harvest kemarin, saya bilang, Harvest, Kak Munce kasihan nih, Om Munce kasihan nih, gerejanya kena angin ribut. Harvest mau nabur Mami, dia masih punya angpau Bapak Ibu Saudara. Harvest mau nabur Mami. Nabur berapa Dek? 1 juta, kebesaran kamu anak kecilnya nabur 1 juta. Biarin itu uang Harvest. Saya tidak bilang bahwa kalau 1 juta baru besar, tidak. Tapi memang dia punya uang angpau lebih dari 1 juta. Gak apa-apa Mami, aku mau kasih 1 juta. Pokoknya 1 juta Mami, ya udah kita sama-sama ya kita transfer pakai e-banking. Tulis Mi, taburan Harvest, puji Tuhan. Saya bersyukur. Karena anak saya bisa mengerti bahwa dia adalah orang yang diberkati. Bukan berarti kalau belum 1 juta belum diberkati, bukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, nominal itu bukan penting buat Tuhan. Tapi sikap hati, itu penting. Bahwa kalau kita tahu kita orang yang diberkati, saya percaya orang yang diberkati itu gak pelit. Dia akan ringan tangan untuk bisa membantu apa yang dia bisa bantu. Mungkin Bapak Ibu bisa menabur 50 ribu, 100 ribu. Tuhan gak lihat nominalnya, bukan. Tapi Tuhan lihat hati. Kalau memang Anda mampunya segitu, mungkin dengan air mata engkau menabur. Saya mau katakan, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Maka saya mau simpulkan khotbah pada pagi hari ini. Berkat adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam seluruh aspek hidup kita. Aspek fisik, sosial, spiritual, dalam seluruh aspek. Nah, berkat itu sumbernya dari Tuhan. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, berkat itu bekerja ketika kita sadar siapa kita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai orang yang sadar, Anda orang yang diberkati, hiduplah dengan cara hidup orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita pasti mengalami tahun penuaian. Yang percaya katakan amin, kita berikan tepuk tangan.